Jadi ini ada hadis menceritakan Rasulullah ini, kalau kita lihat asbabul wurudnya, asbabul wurud itu sebab-sebab terjadinya hadis. Kalau di Al-Quran itu namanya asbabun nuzul, kalau di ilmu hadis namanya asbabul wurud. Ini ceritanya Abu Dzar Al-Ghifari ini sedang bersama-sama dengan Nabi panas-panas jalan-jalan di kota Madinah. Nah, di sekeliling kota Madinah akhirnya sampai ke Gunung Uhud. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, wah, seandainya Gunung Uhud ini dijadikan emas sama Allah Subhanahu wa taala, saya tidak senang. Karena Rasulullah tidak kedonyan, tidak apa namanya? Mikir harta. Lebih baik saya punya 1 dirham atau dinar, tak berikan pada orang Islam, pada orang Islam yang lain yang membutuhkan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kamu di sini dulu wahai Abu Dzar ya, tunggu nanti sampai saya kembali. Ternyata Rasulullah pergi ke Gunung Uhud sampai malam. Ketika malam hari, Abu Dzar Al-Ghifari mendengar suara yang keras. Nah, ketika mendengar suara keras, dia ingin pergi ke Gunung Uhud untuk mendatangi Kanjeng Nabi, khawatir terjadi apa-apa. Tapi ternyata beliau ingat pesan Rasulullah supaya tetap menunggu di situ. Akhirnya kemudian Abu Dzar Al-Ghifari menunggu Kanjeng Nabi, datanglah Kanjeng Nabi dalam keadaan. Nah, terus Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, tadi suara apa sih kok keras sekali? Maka Rasulullah mengatakan, itu tadi malaikat Jibril turun ke Gunung Uhud, kemudian memberikan saya kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bahwasanya barang siapa dari umatku yang mati dan dia tidak mensekutukan Allah, tidak syirik kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Maka Rasulullah bertanya, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, malaikat Jibril berkata, ya meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, tetap masuk surga. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, wa in saribal khamra, dan meskipun dia minum minuman keras. Itu kata malaikat Jibril. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa besar kan berzina kan dosa besar. Nah, kalau mencuri tidak. Nah, tapi orang-orang yang berbuat dosa itu meskipun banyak sekali sampai mati tidak taubat, tidak menyesal, selama dia tidak mensekutukan Allah, maka dia bisa masuk surga. Ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu berpendapat bahwasanya orang yang punya dosa besar itu tidak akan masuk surga, dia tetap berada di neraka. Nah, ini. Jadi kenapa kok Rasulullah menanyakan kok 2 perkara, wa in zana wa in saroko? Kenapa? Karena manusia ketika berbuat salah, berbuat dosa itu nanti ada 2 hak yang berkaitan. Yang pertama hak adami, yang kedua namanya hak Allah. Orang zina itu kan tidak merugikan siapa-siapa, senang sama senang kan, tidak merugikan siapa-siapa. Tapi di situ ada hakullah, ada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dosa besar yang berikutnya sebetulnya yang paling penting itu membunuh. Tapi kok di sini kok mencuri? Karena membunuh itu jarang terjadi. Sedangkan mencuri itu sering terjadi. Dan mencuri ini berkaitan dengan hak adami, hak manusia. Selama orang yang Anda curi tidak memaafkan, ya berarti Anda akan dituntut nanti di akhirat. Jadi meskipun ada orang berbuat dosa besar, berzina, membunuh, mencuri, tidak taubat, ikut hadis ini, dia itu bisa masuk surga selama tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengkaji masalah syirik, diterangkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair, demikian pula oleh Imam Al-Haythami dalam Az-Zawajir. Ini beliau menerangkan bahwasanya dosa syirik itu nanti ada 2 macam. Yang pertama namanya syirik akbar. Anda nyembah Allah tapi juga nyembah yang lain. Semacam orang Nasrani, nyembah Allah tapi juga nyembah
Siti Maryam juga menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan mereka. Nah, ini namanya syirik akbar. Syirik semacam ini tidak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya tidak bisa masuk surga. Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan hambanya ketika dia berbuat syirik, tapi akan mengampuni dosa yang lainnya. Nah, zina, kemudian mencuri, membunuh itu kan bukan syirik, maka masih bisa diampuni sama Allah SWT. Ada syirik yang kedua, namanya syirik khafi. Nah, syirik khafi itu pun insya Allah masih diampuni sama Allah SWT. Contoh misalkan, Mas Uluk sedang di tengah jalan, kemudian ada mobil mau nabrak Anda, diselamatkan Mas Ruslan. Anda kemudian alhamdulillah gara-gara sampean saya tidak jadi mati. Nah, itu namanya syirik khafi. Paham ya? Yang bikin mati kan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan Anda minum obat, sedang sakit, kemudian minum obat, Anda bilang, "Wah, obat ini manjur sekali, mantap. Wah, bisa bikin saya sehat." Padahal yang bikin sehat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya syirik khafi. Kita itu kalau masalah syirik khafi hampir sulit menghindari. Karena itu Rasulullah mengatakan, iya gawasyirkal khafi, kalau tidak salah. Takutlah kamu kepada syirik yang kecil. Iya gawasyirkal asgor. Takutlah kamu kepada syirik yang kecil. Para sahabat tanya, syirik kecil itu apa? Syirik kecil itu syirik yang kalau diumpamakan semacam semut hitam berada di waktu tengah malam, tidak ada sinar matahari, maka kelihatan tidak kira-kira? Tidak ada lampu, tidak ada apa-apa, tidak kelihatan. Kelihatan. Karena itu batasan antara syirik khafi dengan syirik yang besar itu kadang tipis. Contoh gini, kita mau ziarah wali misalkan. Kemudian Anda berdoa, ya Allah mudah-mudahan hajat saya ini dikabulkan kepada Allah, dikabulkan karena misalkan Mbah Sunan Ampel atau Mbah Sunan Derajat dan yang lainnya. Nah, kalau semacam itu tidak ada masalah. Mbah Sunan Ampel dan Sunan Giri atau Sunan Derajat itu Anda jadikan wasilah. Tapi kalau Anda di kuburan, wahai Mbah Sunan Ampel, saya punya hajat gini, tolong dikabulkan. Kalau niatnya itu ke Mbah Sunan Ampelnya, ya jadilah syirik. Tapi kalau niatnya cuma sebagai wasilah, Anda yakin yang mengabulkan Allah, ya berarti itu tidak syirik. Paham ya? Ini namanya syirik asghar. Hati-hati. Kemudian kita teruskan. Jadi hadisnya ini tidak usah dibahas. Sudah jelas hadisnya adalah hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim.